Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desi Bali di seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di video ini kita masih melanjutkan pembahasan soal tentang OSN Fisika tingkat kabupaten kota tahun 2024. Dan sekarang kita masuk di soal nomor 14. Sebuah batu jatuh dari ketinggian H dan menumbuk bidang miring dengan sudut 45 derajat. Jadi sudut bidang miringnya itu 45 derajat pada titik yang tingginya H. Akibat dari tumbukan ini, batu bergerak dengan kecepatan mendatar. Nah, agar total waktu yang diperlukan batu untuk mencapai tanah bersifat maksimum, yang ditanyakan berapa nilai H dibagi dengan H kecil. Nah, H besar itu adalah ketinggian batu pada saat dijatuhkan, sedangkan H kecil itu ketinggian bidang miring yang dikenai batu. Nah, jika kita gambarkan maksud soalnya, ya, jadi ada bidang miring, ini sudut kemiringannya 45 derajat. Kemudian sebuah batu itu dari ketinggian H, jadi ada batu, ini tingginya H besar, ini kemudian menumbuk bidang miring di titik dengan ketinggian H kecil. Jadi ini ketinggiannya H kecil. Nah, setelah menumbuk bidang miring, batu ini itu eh, terpantul dengan kecepatan arah mendatar. Ini bergerak mendatar, kecepatan pantulannya, arah gerakannya setelah memantul. Nah, yang ditanyakan berapa waktu totalnya. Jadi untuk mencari waktu total dari pada saat batu dijatuhkan sampai menyentuh tanah, maka yang pertama itu dicari dulu berapa waktu yang dibutuhkan batu dari mulai dijatuhkan sampai menyentuh bidang miring. Jadi waktu batu dari mulai dijatuhkan sampai mengenai bidang miring, kita bisa mencari waktunya menggunakan persamaan GLBB. Jadi S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A kali T pangkat 2. Nah, waktunya untuk mulai dijatuhkan sampai mengenai bidang miring, itu jarak tempuhnya, itu H besar dikurangi dengan H kecil. Ini H dikurangi H kecil, sama dengan kecepatan awalnya, karena ini dijatuhkan, berarti kecepatan awalnya 0, ditambah 1/2 besar percepatannya itu percepatan gravitasi dikali T pangkat 2. Atau T sama dengan 1/2 pindah ke sebelah jadi 2 dikali H besar dikurang H dibagi dengan G baru karena ini kuadrat berarti nanti di akar. Jadi ini waktu batu mulai dari dijatuhkan sampai mengenai bidang miring. Kita anggap ini T1. Sekarang kita cari juga waktu dari mulai setelah memantul sampai jatuh ke tanah. Jadi kita cari waktu keduanya. Jadi waktu
batu sesaat setelah memantul sampai ke tanah. Persamanya sama, pakai persamaan GLBB. Itu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A kali T pangkat 2. Di mana jarak ke bawahnya, jarak vertikalnya itu adalah H. Dan kecepatan awalnya untuk arah vertikal, kan ini dia memantulnya mendatar, berarti kecepatan awalnya untuk arah vertikal itu sama dengan 0. Ditambah setengah G T pangkat 2. Atau T2-nya kita peroleh akar dari 2H per G. Jadi ini waktu mulai sesaat setelah memantul sampai menyentuh tanah. Jadi waktu totalnya, jadi waktu total mulai dari dijatuhkan sampai ke tanah, berarti kita simbolkan dengan T besar sama dengan T1 ditambah dengan T2 sama dengan akar 2 dalam kurung H besar kurang H kecil dibagi dengan G ditambah akar 2H per G. Jadi ini waktu total dari mulai dijatuhkan sampai menyentuh tanah. Nah, yang dicari di sini adalah bagaimana supaya waktunya itu maksimum. Berapa nilai perbandingan H besar banding H kecil supaya T-nya ini maksimum. Nah, supaya T maksimum, maka kita ambil eh, syarat itu turunan terhadap turunan waktu total terhadap ketinggian H itu harus sama dengan 0. Nah, sekarang jika kita turunkan ini dt dh, jadi turunannya jadi yang pertama karena ini dalam akar, berarti kita ubah ke bentuk pangkat. Ini pangkat seperdua, jadi pertama turunkan dulu yang besarnya jadi seperdua, baru pangkatnya dikurangi satu. Jadi sekarang jadi ini kan pangkat seperdua dikurangi satu jadi pangkat minus seperdua atau pangkat eh, atau kalau misalnya ubah ke bentuk pangkat positif itu pindah ke bawah jadi akar. Ini akar 2 H dikurang H kecil dibagi dengan G. Kemudian diturunkan lagi yang bagian dalam, turunannya bagian dalam ini terhadap H itu minus 2H per G. Cara yang sama kita turunkan ini terhadap H, kita peroleh seperdua baru seper akar 2H per G. Kemudian turunan yang di dalam ini itu 2 per G. Ya, di sini tidak ada, sudah tidak ada hanya ya. Dan ini harus sama dengan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0, nah di sini ada beberapa yang bisa kita coret. Yang pertama seperduanya bisa kita coret. Terus 2 per G-nya juga bisa dicoret. Jadi yang tersisa itu seper, jadi minus seper akar 2 dalam kurung H besar kurang H kecil per G ditambah seper akar 2H per G. Atau kalau kita pindahkan ini ke sebelah, nanti kita peroleh hubungan akar 2 H besar kurang H kecil per G ini sama dengan akar 2H per G. Sekarang jika kita hilangkan akarnya, kedua ruas kita pangkat 2 kan, nah kita peroleh 2H kurang H per G itu sama dengan 2H per G.
Nah, di sini G-nya bisa kita coret sama duanya, 2 per G. Jadi tersisa H dikurangi H kecil sama dengan H, atau H sama dengan, ini pindah ke sebelah jadi tambah, jadi 2H, atau perbandingan H per H kecil itu sama dengan 2. Jadi jawaban untuk soal nomor 14 yang ini adalah 2, atau untuk satu angka di belakang koma itu 2,0. Baik, untuk video pembahasan yang ini kita cukupkan untuk satu pembahasan soal. Semoga pembahasan soal ini dapat menjadi referensi tambahan bagi adik-adik yang sementara mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade Fisika baik tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.